Selamat sore, dengan saya Rina, ditujukan untuk Bapak Gita Irawan. Ya, silakan. Pertanyaannya, untuk generasi muda, apa yang harus dilakukan supaya kehidupan kedepannya itu puluhan tahun kedepannya lagi, kita bisa mempertahankan cadangan-cadangan sumber daya alam untuk bertahan supaya generasi-generasi selanjutnya mendapatkan SDA yang cukup untuk digunakan. Iya, Bang Gita jelas pertanyaannya Bang ya. Iya, silakan. Mari Bang Gita. Makasih. Iya. Oke, ini pembicara milenial ya kolonial ya. Silakan Bang. Terima kasih. Saya sangat percaya bahwa yang tadi Bante bilang segalanya itu nggak kekal. Ya, walaupun kita cukup sangat dipelototin oleh kenyataan-kenyataan yang sangat mengerikan. Karena sumber daya alam kita itu sangat terbatas dan pola hidup kita itu agak-agak, mohon maaf, ngawur tanpa bertanggung jawab. Saya percaya generasi milenial dan generasi Z ini kental dengan keterbukaan. Dan mereka adalah generasi yang sangat haus untuk berpendidikan. Dan pendidikan itu nggak semata hanya apa yang kita pelajari dari YouTube, atau dari buku, atau dari percakapan sehari-hari dengan teman. Tapi pendidikan itu kadang-kala juga melewati titik-titik yang ada penderitaannya. Nah itu mungkin balik ke konsep karma apapun lah. Tapi saya percaya bahwa generasi muda ini sangat lebih inovatif, sangat lebih kreatif, sangat lebih bisa mencari solusi yang ada efisiensinya. Dan kita udah lihat contohnya mobil listrik. Mobil listrik ini 3 tahun yang lalu biaya baterainya per kilowatt itu masih kurang lebih 350 sampai $400 per kilowatt hour. Tapi dalam 3 tahun itu sudah bisa diturunkan karena prakarsa-prakarsa oleh orang seperti Elon Musk di Tesla, BYD di Tiongkok, itu sudah bisa turun ke angka $160 per kilowatt hour. Nah, di saat di mana biaya baterai listrik per kilowatt hour itu bisa turun ke $100, itu sudah mencapai paritas dengan conventional wisdom atau apapun atau mobil yang menggunakan bahan bakar konvensional. Nah, itu akan sangat tercapai dalam waktu dekat sekali. Mungkin 2 atau 3 tahun lagi itu biaya produksi untuk baterai listrik yang tidak membakar karbon itu sudah hampir sama atau bahkan bisa lebih kecil daripada biaya untuk memproduksi otomotif dengan bahan bakar konvensional. Nah, ini kalau menurut saya hanya bisa terjadi karena inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh generasi milenial yang lahirnya di tahun 80-an dan generasi Z yang lahirnya di tahun 95-an. Dan apalagi kalau mereka terus berpendidikan dan apalagi mereka terus ditonjok, ditabrak dengan cobaan-cobaan yang sangat menyudutkan kita ke depan, saya cukup yakin. Jadi saya tadi sebetulnya bermaksud untuk mengakhiri komentar dengan optimisme bahwasanya kesadaran kita itu semuanya tidak kekal dan kita memiliki empati yang luar biasa terhadap satu sama lain, empati terhadap lingkungan, empati terhadap flora dan fauna, itu kita semestinya akan melakukan apapun yang kita harus lakukan agar terjadi kesinambungan lingkungan kita ke depan. Iya, tepuk tangan buat Bang Gita Wirjawan. Jadi diserahkan kepada kreativitas ya Bang ya, kreativitas anak muda. Tadi beliau menyampaikan kalimatnya padat ya, bagus sekali, rapi dan isinya juga sangat padat. Jadi mudah-mudahan sudah bisa dimengerti. Closing statement Bang Andi, 1 menit aja Bante. Silakan Bang Andi, 1 menit, nanti Bante 1 menit. Bang Gita kalau masih ada 1 menit ya, kita tutup. Silakan Bang. Ya, statement saya menegaskan bahwa karma itu ada. Mengapa begitu? Saya baru mengalaminya. Apa itu? Selama ini kalau saya jadi moderator saya ngerjain banyak orang.
hari ini ada orang yang baru dipakai pakaian raja, dia sudah merasa jadi raja. Dan kemudian ngerjain saya untuk duduk di sini dan tanpa saya tahu untuk apa. Tapi akhir kata saya ingin semua yang hadir di sini, marilah kita berbuat kebaikan sekecil apapun juga. Jangan melihat sesuatu yang besar, satu langkah kecil kebaikan dalam hidup Anda itu akan diikuti oleh langkah-langkah besar berikutnya. Luar biasa. Terima kasih Bang Andi. Bante silakan Bante. Ya silakan Bante. Iya, kalau sehubungan dengan kebajikan, sebetulnya kita semua, setiap orang tahu apa itu kebajikan. Apakah itu kebajikan dengan perilaku, ucapan, maupun cara berpikir. Problemnya kadang kita tidak mau melakukan. Jadi menolong orang kita tahu, tapi apakah kita sudah menolong orang? Kemudian kita mau mendengarkan keluhan orang, kita tahu itu kebajikan, tapi apakah kita sudah melakukan hal itu? Kita tahu memaafkan orang adalah kebajikan, tapi apakah kita sudah melakukan itu? Jadi setumpuan pengetahuan kebaikan itu tidak akan ada gunanya kalau kita tidak melakukannya. Kalau tadi di dalam pembacaan Dhammapada di awal cerita ataupun acara kita disebutkan, dari setumpuk bunga dapat dibuat berbagai macam hiasan. Demikian pula dari berbagai pengetahuan kebajikan yang kita miliki, maka kalau kita mau melakukan satu hal saja, kita sudah bertambah kebajikan kita, apalagi menjadi kebiasaan. Dan ketika kita melakukan kebajikan dengan tenaga kita, dengan segala macam pikiran kita dan bahkan dengan harta kita, maka seperti yang tadi Pak Andi sampaikan waktu di bawah, kita tidak ada yang berkurang tapi justru bertambah. Sebagaimana sumur yang diambil airnya tidak akan pernah habis. Tetapi kalau tidak diambil airnya, dia pun juga akan tetap. Kebajikan adalah seperti itu, jadikanlah kita sebagai sumur-sumur kebajikan yang selalu kita timba airnya untuk kebahagiaan masyarakat luas. Terima kasih. Terima kasih Bante. Bang Gita silakan. Sudah cukup ya. Baik hadirin sekalian, tepuk tangan buat ketiga narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih banyak atas atensi semuanya.